kasar banget. Guys. Hey guys. Akhirnya pemirsa, saya dapat menangkap seekor ular king cobra yang masih kecil ini. Lihat, walaupun ia masih kecil, tapi ia memiliki gigi taring yang sangat tajam. Lihat ini, ini yang akan dilakukan ular king cobra ketika mematuk. Ia akan menggigit dan mengunyah seperti ini agar racunnya keluar sebanyak-banyaknya. Nah, lihat cairan berwarna kuning ini. Saya akan membiarkan ular ini tetap hidup di sini. Oke. King cobra memang merupakan ular yang sangat berbahaya dan cenderung untuk menyerang terhadap objek yang dianggap mengganggu wilayah kekuasaannya. Sehingga langkah yang baik jika bertemu ular seperti ini yaitu menjauh dan meninggalkannya. Hey, ini ular yang ngejar, Bang. Tuh. Ophiopagus hannah alias king cobra dikenal sebagai ular yang memiliki mental sangat bagus, sehingga membuat ular ini cenderung agresif. Bahkan pada objek sebesar gajah pun, ular king cobra tidak takut dan bahkan tetap akan menyerang jika terganggu dan terdesak. Meski tidak terlalu besar, king cobra yang satu ini serangannya sangat agresif dan cenderung berbahaya. Karena lengah sedikit saja, racun hemotoksin dan neurotoksin yang dimiliki king cobra bisa saja berpindah ke tubuh saya. Bang, mau coba pegang, Bang? Kalau mau coba pegang, boleh pengen tangkap. Boleh, coba. Tapi kalau misalkan dia aktif dia. Oke, dari belakang terus pegang. Terus pegang. Pas. Gimana, Bang? Rasanya, Bang? Pegang predator paling ganas. Ya, sekarang mungkin kita pindahin aja.
tangkap terus kita masukin lagi dalam hutan. Udah kayak gini udah nggak bisa ngapain ya. Udah ngeluarin apa? Bisa. Nih, lihat nih. Lihat. Nih, lihat nih. Tuh, lihat tuh, Pak. Tuh, lihat. Banyak bahaya. Taringnya kan? Taringnya tuh jadi dulu sama selaput. Nah ini tajam banget taringnya. Kalau misalkan sampai taringnya bulat. Ya, nih pegang sayang, pegang. Ayo kalau mau pegang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ayo pegang tuh. Ini berani saudaranya nih. Ayo, pegang yuk. Pagi ajarin itu. Ini ngapain ajarin? Ya pegang dulu yuk. Ayo bareng-bareng. Ya, dilitin. Lihat ularnya apa tuh. Pagi sih kalau ngeliat kobra langsung kabur. Oh ya? Ah, bagus deh. Kalau lihat kobra langsung kabur. Pinter nih. Ya, Bang. Ya udah Bang, kalau gitu mending kita bawa terus kita pindahin aja ke tempat lainnya. Yuk. Suasana tenang yang hampir bisa dikatakan sangat senyap ini membuat pulau ini semakin misterius. Selama berjalan menyusuri hutan, yang terdengar hanyalah tampak sepatu saya yang menginjak daun dan batang kayu kering. Rupanya tak hanya manusia yang takut atau enggan untuk masuk ke dalam kawasan hutan di Pulau Ular ini. Burung yang merupakan makanan atau mangsa favorit ular pun tampaknya juga tahu jika tempat ini tidaklah aman bagi mereka. Sehingga tak satu pun jenis burung yang bisa saya temukan di sini. Kondisi hutan yang serba misterius ini membuat rasa penasaran saya semakin tak terbendung. Kaki pun seakan tak bisa ditahan lagi untuk melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Karena saya yakin di dalam sanalah letak rahasia dari semua misteri yang ada di Pulau Ular ini. Sedikit saja saya tersesat, bisa jadi masuk ke dalam daerah teritorial ular yang tentunya sangat berbahaya untuk dimasuki. Wah, beruntung saya cepat menyadari kehadiran ular kobra di depan saya. Nah, ini adalah salah satu penghuni pulau yang memang mereka dapat sampai ke pulau ini dengan cara menghanyutkan diri dengan menggunakan sampah ataupun batang kayu yang mengapung di laut. Ini jenis ular kobra, Najas putatrix nama latinnya. Makanannya mulai dari tupai, burung, sampai tikus. Dan ular ini aktif di siang dan malam hari. Ciri-ciri ular berbisa yaitu ketika bertemu dengan manusia, mereka biasanya lebih tenang dan tidak langsung lari. Sedangkan ciri ular yang tidak berbisa, ular itu biasanya akan langsung lari dan bila mereka terpojok, mereka akan menyerang dan menggigit. Ular kobra memiliki ciri fisik yang sangat khas, yaitu dia memiliki tedung atau hood. Ketika dia merasa terancam dan marah, ular ini akan langsung berdiri dan mengembangkan sendok yang ada di lehernya. Kita harus hati-hati terhadap ular kobra karena ular kobra bisa menyemburkan racunnya. Biasanya racun yang disemburkan ular kobra itu ke arah mata. Sekarang Panji akan coba ngeganggu ular yang satu ini. Najas putatrix alias ular penyembur ini merupakan ular yang sangat berbahaya dan tentunya harus menjaga jarak jika ingin mendekatinya. Jika merasa terancam, ular kobra biasanya akan menyemburkan racun bisanya yang dapat menyebabkan kebutaan jika terkena mata manusia. Untuk bisa mendekati kobra, kita harus tetap tenang, melihat setiap gerakannya, dan harus mengetahui gerak-geriknya. Butuh konsentrasi ekstra agar dapat menaklukkan ular yang satu ini. Ekornya udah Sebenarnya ular kobra hanya menyerang manusia bila diserang terlebih dahulu atau merasa terancam. Ukuran tubuhnya yang ramping dan agak kecil membuat gerakannya lincah dan cepat dalam menyerang. Dia langsung balik kan? Nyembur. Jadi racunnya itu neurotoksin. Ketika masuk ke darah, biasanya langsung menyerang pembuluh darah. Ular kobra yang satu ini sudah sangat marah dan terusik. Gerakan dan semburannya harus selalu diwaspadai. Sensor geraknya terlihat bekerja dengan baik. Setiap gerakan saya selalu diikutinya. Nah sekarang Panji akan coba untuk sedikit mengeluarkan bisa atau racun dari ular kobra ini.
lihat, inilah racun neurotoksin yang dimiliki ular kobra. Racun ini sangat berbahaya. Racun sebanyak ini dapat membunuh kurang lebih sekitar 5.000 ekor tikus. Sekarang ini harus mengamankan racun ini dulu. Ya, mudah-mudahan ular ini dapat hidup tenang di sini dan nggak ada yang bisa mengganggu kehidupan ular ini di sini. Oke, kawan.